Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Risalah Excel, tempat kita berbagi informasi, tips dan trik di pengolahan data spreadsheet di Excel ataupun yang lainnya, dan juga kita bisa membahas pemrograman dan lain-lain. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana membuat command line interpreter di menggunakan Python untuk mengolah data kontak. Oke, di sini kita lanjutkan saja. Kita akan menyusun terlebih dahulu struktur data di Microsoft Excel untuk pembuatan data kontak. Oke, struktur datanya adalah ID, nama kontak, nomor telepon, dan juga alamat. Struktur data struktur data ini itu sama dengan pada pembahasan sebelumnya, yaitu untuk pengolahan data menggunakan Java Swing ya. Kali ini kita akan membahas untuk yang namanya adalah command line interpreter di Python. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, terlebih dahulu kita mesti persiapkan tools-tools yang akan digunakan. Di sini kita harus menginstal terlebih dahulu Python. Nah, di sini Python 3 ke atas ya. Bagi yang belum menginstal, silahkan diinstal terlebih dahulu. Caranya banyak di internet, bisa dicari. Kemudian kita memanfaatkan namanya Package Manager untuk Python, PIP. Untuk developmentnya, untuk editornya saya menggunakan Visual Studio.net Community Edition. Teman-teman bisa menggunakan, terserah mau menggunakan Notepad++ kah, atau menggunakan Visual Studio Code atau juga PyCharm, silahkan. Oke, kemudian di sini kita terlebih dahulu membuka command prompt. Nah, kita cek untuk versinya. Apabila kita sudah menginstal Python, kita bisa mengecek versi Pythonnya dengan mengetikkan Python spasi minus version. Kalau kita enter, dia muncul. Di sini menggunakan Python 3.11.9 ya. Oke, kemudian PIP versionnya kita di sini versinya adalah 24.0. Kemudian kita lanjutkan mkdir excel kontak.py ya, -py. Nah, ini saya buat ini materi ini sudah cukup lama, yaitu mungkin awal-awal Januari 2024. Kemudian materi sendiri saya siapkan itu di April, hanya saja karena beberapa kesibukan saat ini saya membantu salah satu perusahaan untuk pengembangan mobile, aplikasi mobile untuk multiplatform ya, dan juga ada beberapa pekerjaan lainnya sehingga proses ini jadi agak tertunda. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini kita lihat yang itu tanggal 1 bulan Mei 2024. Ini direktur ini sudah kita buat. Kemudian kita ketikkan devn di sini untuk Excel Kontak PY. Ini untuk membuka Visual Studio.net ya, untuk membuka project ini. Kita enter. Nah, di sini perintah ini belum dikenal, berarti kita setelah kita pastikan bahwa kita sudah menginstal Visual Studio.net, kita harus pasangkan ini ke dalam environment variable, ditaruhnya di path ya. Nah, kita ketikkan seperti ini. Setelah itu kita enter, dia akan muncul yang namanya environment variable. Kita pilih yang di path-nya, kita tambahkan environment variable-nya untuk memasukkan direktori Visual Studio.net di path di sini. Kemudian kita oke. Setelah itu kita oke kembali. Nah, selanjutnya kita keluar dari command prompt, kita exit, kita buka kembali.
Sekarang kita jalankan kembali seperti tadi, kemudian kita enter. Nah, akan muncul jendela splash screen dari Microsoft Visual Studio. Saya menggunakan Microsoft Visual Studio 2022. Kita tunggu dan muncul seperti ini. Nah, di sini sudah kita ada di Solution Explorer-nya, direktori sudah ada untuk projectnya. Kita klik kanan, kemudian kita add, kemudian kita new file. Nah, kita buatkan nama nama filenya Excel console.py. Ini untuk kode Python untuk konsolnya. Oke. Nah, di sini kita sudah siapkan Excel console.py. Nah, sebelumnya kita akan siapkan dulu beberapa perintah di command line, yaitu di sini ada yang bersifat umum, hello, help, clear, dan quit. Kemudian untuk database-nya hanya add dan show, bisa nanti edit kah, bisa nanti find dan lain-lain, tapi saya batasi hanya add dan show saja. Nah, di sini untuk comment list ini kita memanfaatkan library yaitu cmd.cmd, di mana metodenya yang tersedia itu banyak sekali. Contohnya di sini ada yang defaultnya ada cmd loop untuk looping untuk perintah, kemudian ada do help untuk menampilkan dan seterusnya. Nah, ini kita akan buatkan nanti di MyCLI di sini. Oke. Kita bisa lihat dokumentasinya di sini. Kita bisa buka dokumentasi untuk untuk CMD tadi yang dari Python. Nah, ini ada dokumentasinya, bisa dilihat di sini. CMD support for line oriented command interpreter, bisa dibuka dan nanti bisa dipelajari di sini. Oke, setelah itu kita tutup. Kemudian kita kembali di sini kita akan menyusun yang namanya adalah perintah atau membuat metode, membuat fungsi dengan menggunakan CMD tadi. Itu rumusnya, penamaannya itu menggunakan rumus seperti ini, yaitu ada prefix plus rumus nama metodenya. Misalnya ini ada fungsinya untuk show. Nah, show itu berarti di sini kita buat show-nya, prefix-nya adalah do, maka nanti menjadi do show. Nanti kita akan membuat nama fungsinya yaitu do underscore show. Seperti itu. Kita kembali ke jendela editor, kita mulai saja pengetikannya. Nah, kita mesti memanfaatkan import cmd. Oke. Nah, OS ini untuk mengambil nanti sistemnya ya, untuk membersihkan layar nanti rencananya. Nah, untuk prompt ini itu kita akan mempersiapkan prompt di command line nanti itu bentuknya seperti apa. Untuk promptnya saya mengaturnya dengan tanda lebih besar 2 kali. Nah, untuk intronya itu untuk welcome screen-nya nanti kita ada tulisan selamat datang di kontak CLE dan seterusnya, CLI ya. Oke. Nah, kita akan membuat yaitu do underscore hello. Maka nanti perintah yang akan dikirimkan itu hanya ketikan hello. Seperti itu maksud saya. Oke. Nah, di baris berikutnya dengan tak diapit tanda tanda petik 2 3 kali di sini, ini nanti untuk menampilkan di bagian help-nya nanti fungsinya ini memperjelas fungsinya sebagai apa. Oke, hello friend. Nah, ini kita buat seperti itu saja. Nah, do quit itu untuk keluar dari konsol ya. Kita akan buatkan seperti ini. Oke.
Nah, do clear ini untuk membersihkan layar. Kita memanfaatkan OS yang ada di atas ini, yaitu untuk CLS ataupun clear ya. Nah, ini kita akan mengecek OS-nya itu apa, apakah dia NT atau bukan. Kalau NT perintahnya adalah CLS, kalau bukan kita bisa menggunakan clear. Ini bisa saja dijadikan satu baris perintah, tapi saya coba buat seperti ini saja dulu. Oke. Kemudian kita akan membuat entry point-nya, startup-nya pada saat aplikasi dijalankan. Kita buat di underline name untuk menambahkan main-nya. Nah, maka myCLI cmd loop. Nah, seperti ini. Ini myCLI-nya adalah kelas yang akan kita buat untuk konsol ya. Nah, kalau kita jalankan bisa seperti ini. Oke, kita bisa ketikkan yang namanya adalah di sini kita hello misalnya. Nah, kita bisa lihat hello itu hello friend. Nah, ini adalah command interpreter yang kita ketikkan. Kita juga bisa mengetikkan yang namanya adalah clear untuk membersihkan layar. Nah, ini layarnya bersih. Kemudian untuk keluar kita ketikkan quit seperti ini. Oke, bye, dan dia langsung keluar. Nah, selanjutnya kita akan mempersiapkan fungsi-fungsi untuk pengolahan data di Microsoft Excel. Nah, kita membuat file baru saja, yaitu klik kanan, kemudian pilih add, kemudian new file, kemudian kita buat yang namanya adalah excelcontact.py. Kita akan membuat data pengolahan data kontak di Microsoft Excel, namanya adalah excelcontact.py. Oke, ini kita sudah siapkan, sudah tersedia di tab yang namanya excelcontact.py. Nah, untuk membuat pengolahan data Excel dan juga menampilkan datanya di command line interpreter, kita membutuhkan komponen-komponen seperti yaitu adalah OpenPyXL, dan juga kita membutuhkan yang namanya Rich. OpenPyXL digunakan untuk yang namanya itu adalah mengolah data Excel, membaca, menulis, dan seterusnya. Nah, untuk instalasinya kita bisa ketikkan di konsol, yaitu pip spasi install OpenPyXL kalau belum terinstall. Kalau sudah, ini nggak perlu dilakukan. Nah, kemudian untuk Rich itu fungsinya untuk menampilkan tampilan lebih enak dilihat, lebih elegan ya. Maka di sini Rich tampilnya lebih inilah menarik lah. Nah, di sini untuk perintahnya, untuk instalasinya adalah pip spasi install spasi Rich. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut kembali. Kita akan ketikkan untuk pengolahan data Excel from rich.console. Ini table untuk nanti membentuk tampilan seperti table ya. Nah, ini dia untuk pengolahan datanya. Kita import OpenPyXL. Nah, ini nama filenya akan kita buat. Karena sebelumnya kita pernah buat menggunakan Java, maka tetap nih saya taruhnya di Java. Bebas nanti untuk di masing-masing ya. Oke, di sini ada depth show data untuk menampilkan data. Ini kita akan menampilkan dalam bentuk table. Nah, ini seperti ini.
Nah, di sini load workbook berarti kita akan mengambil data mengambil data Excel. Nah, di sini kita mengaktifkan, jadi book.aktif, maka mengaktifkan worksheet-nya. Kemudian kita menambahkan headernya. Untuk headernya itu berarti di sini akan kita buat dia ada 4 kolom, yaitu kolom pertama itu ID, nama, dan juga nomor telepon dan alamat. Nah, ini kita buat seperti ini. Oke. Kemudian kita lanjut kembali di sini. Nah, ini untuk get row-nya itu adalah mengambil banyaknya baris yang sudah terisi. Nah, kemudian kita akan melakukan looping sebanyak baris yang sudah terisi seperti ini. Kemudian kita menampilkannya, merendernya ke dalam tabel. Nah, ini fungsi untuk menambah data. Fungsi menambah data itu nanti kita akan menyisipkan data yang sudah kita ketikkan ke dalam baris di Microsoft Excel. Di sini untuk menambah baris kita bisa menggunakan yang namanya append, dan untuk menyimpannya di sini untuk add data ya. Jadi ini kita looping berdasarkan data yang diinput, kemudian baru kita masukkan barisnya. Setelah itu kita commit dengan save di sini. Nah, kemudian untuk get rows-nya itu adalah kita mengambil data untuk data yang sudah terisi. Dari situ kita mendapatkan baris terakhir. Jadi kita akan mendapatkan baris terakhir untuk mendapatkan last ID di sini. Jadi untuk last ID yang ada di sini kita mengambil dari get rows. Nah, seperti ini. Get rows-nya. Jadi kita get rows itu nanti untuk sebagai ID ya. ID dan berurutan ya. Nah, seperti ini ya. Ini hanya konsep sederhana aja. Nah, kita bisa menggunakan cara yang lain, tapi di sini kita mengambil ID itu hanya berdasarkan baris terakhir plus 1 dan seterusnya. Mungkin seperti itu. Oke.
Kemudian di sini apa ya di sini teh? Oke. Untuk ini kemudian kita bisa balik kembali ke sini. Nah, di sini dari fungsi yang kita buat di Excel, maka kita akan tambahkan kembali di sini untuk yang namanya adalah show dan add. Nah, kita tambahkannya seperti ini untuk add datanya ya. Nah, ini dia untuk menambahkan data, kita do add dan juga di sini untuk ini do show. Kemudian setelah itu untuk keseluruhan code-nya kita dapat lihat di sini. Nah, ini dia. Ini untuk Excel console-nya kita tambahkan do add dan do show. Nah, ini di sini untuk yang kita jalankan Excel console-nya. Di sini untuk menjalankannya karena masih menggunakan kita jalankannya itu dari PowerPoint ya, PowerPoint, kemudian kita tambahkan fungsi di makronya untuk menjalankan running code, source code, makanya ini mungkin agak lama. Oke, nah kita akan lihat untuk seperti yang tadi beberapa kita bisa lihatnya adalah ini help adalah fungsi yang sudah ada di CMD. Nah, ketika kita ketikkan help, maka yang muncul adalah beberapa list yang sudah kita tambahkan tadi. Ada do quit, ada do quit jadi quit di sini, ada hello, do hello jadi hello, ada do add jadi add dan seterusnya. Contohnya adalah kalau kita ketikkan misalnya adalah help add muncul. Nah, ini dia mengembalikan data kontak, menambahkan data kontak. Nah, itu untuk helpnya. Untuk show, nah seperti ini. Nah, ini karena kita menjalankannya di mana di Visual Studio.net ada beberapa dari reach itu yang tidak berfungsi. Oke, kita mungkin bisa jalankan langsung di konsolnya saja. Nah, kita buka di konsol di sini. Nah, ini ada di sini, tinggal kita ketikkan Python Excel console.py. Nah, kalau kita misalnya show, tampilannya dia lebih berwarna. Kita untuk menambahkannya, kita bisa ketikkan add, nama kontaknya misalnya adalah Joko, nomor teleponnya adalah 0803 seperti ini, alamat kontaknya misalnya Jalan Kontak 1 nomor 3. Oke, kalau kita show kembali, nah ini dia Joko sudah dimasukkan ke dalam Excelnya.
Nah, ini adalah apa namanya, data yang ada di Microsoft Excel yang sudah ditambahkan. Tadi dari codingnya di sini kita bisa lihat Excel console, kita bisa lihat di sini. Maaf di sini ya. Ini itu kita adanya di, coba deh, quit Excel, coba, oh nggak ada sini. Yes. Oh, dia karena seperti ini ya. Maaf, saya lupa, di sini saya ganti. Oke, kita enter. Nah, ini dia data terakhir adalah Joko sudah dimasukkan menggunakan command line interpreter. Demikianlah penjelasan untuk atau pembahasan untuk command line interpreter dengan memanfaatkan Microsoft Excel sebagai tempat penyimpanannya menggunakan Python sudah kita selesaikan. Apabila ada usulan atau saran ataupun masukan atau ada pertanyaan yang ingin dibahas selanjutnya terkait mungkin pengolahan data di Microsoft Excel atau di spreadsheet yang lain, contohnya menggunakan Google Sheet atau juga pemrograman ya, entah itu Visual Basic atau yang lainnya, silahkan disampaikan di kolom komentar. Nanti insya Allah bila ada kesempatan kita akan coba siapkan dan kita bahas ke dalam video berikutnya. Oke, di sini beberapa case yang sudah dijalankan ini, yang sudah dijelaskan, itu tidak, yang di sini adalah codingnya ya. Nah, penjelasan yang di video ini sebenarnya kita memanfaatkan yang namanya adalah di sini sebagai PowerPoint ya. Nah, seperti apa PowerPoint-nya, kita bisa lihat ini dia PowerPoint-nya. Nah, untuk PowerPoint ini agar pemaparannya pada saat penulisan kode itu terlihat seperti real, kita membuat tool sendiri yang namanya adalah PowerPoint Tools, dimana PowerPoint Tools ini untuk code generator. Code generator itu kita generate coding yang sudah kita tuliskan di di editor, kemudian kita render, kita paparkan di sini sebagai animasi real. Nah, contohnya kita perlu apa? Nah, kita perlu yang namanya adalah buat satu template. Jadi setiap masing-masing screen itu ada template-nya. Ini template-nya contoh yang kita buat. Ini image. Nah, untuk image diperlukan yang namanya adalah peletakan daripada kode. Nah, kode saya tulis di sini dia. Ini template yang kita pinjam, nanti akan menurun ke bawah sesuai dengan ukuran yang ada di sini dan juga kiri dan juga lebar. Nah, kemudian untuk penomoran ada di sini.
Nah, kodenya kita bisa lihat untuk generate Python generator. Kita bisa lihat di sini. Nah, saya sudah buatkan untuk Java, juga untuk yang namanya adalah Python. Nah, ini dia Python ini seperti ini dia. Jadi untuk nama filenya, untuk field template-nya, field template itu nanti menuliskan di kode dan nomor barisnya. Baca dulu, kemudian kita tentukan left spacingnya untuk masing-masing itu berapa, batas spasi sebelah kiri bila terjadi tabulasi dan lain-lain. Untuk warna kita dan ini adalah kita parsing. Jadi kita bisa lihat contohnya di sini. Nah, di sini nama filenya adalah excelcontact.py. Nah, di sini kita bisa lihat ini masih kosong. Kita akan membaca template yang sudah disediakan. Nah, kita fill template, maka dia muncul di sini. Ini template code ada ini, kita pilih ini. Untuk line number ini adalah ini, jadi kita namanya sini line number. Nah, kemudian baru kita baca. Oke. Nah, kita mendapatkan dalam Excel kontak itu ada 48 baris yang mau kita tampilkan dalam satu screen. Kita misalnya cukup satu screen aja yang kita ingin tampilkan. Berarti kita tulis di sini 34. Berarti dalam satu baris terdiri dari 34, maka dia akan di generate sampai dengan 34 baris, termasuk pewarnaan Python-nya dan juga nanti expand dan collapse-nya button-nya juga disediakan di sini. Kemudian, nah ini untuk exclude berarti nanti kita akan melompati beberapa baris atau kita mengabaikan beberapa baris penulisan. Kita bisa tulis di sini, kita isikan. Dan di sini untuk expand dan exclude code ikonnya kita bisa baris berapa aja yang kita tambahkan agar kita bisa nanti create expand dan nah kita coba ini nggak usah kita isikan, contohnya saja. Kita cukup generate langsung aja, kita generate. Nah, ini sudah tergenerate di sini. Nah, kita lihat di sini. Yes. Kita lihat di sini dia. Kita sudah mengenerate yang namanya adalah bahasa pemrograman Python dan akan kita paparkan. Nah, bisa kita lihat di contohnya yang dari sini, dari template ini kita pindahkan ke template konten di sini. Nah, contohnya ini dia. Contohnya adalah, nah kita jalankan di current screen-nya, tinggal Shift dan F5. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah penulisan ini kita memanfaatkan yang namanya adalah Visual Basic untuk generate kode ya. Nah, dengan cukup memahami Visual Basic saja kita bisa membuat tools atau kita bisa membuat aplikasi yang kita inginkan. Contohnya saya sudah pernah membuat untuk code generator, code parser, kemudian juga fungsi terbilang, atau juga membuat game dengan Visual Basic for application saja. Itu sudah cukup. Atau rencananya mungkin kita bisa membuat mungkin kayak sebagai pengganti untuk Postman ya. Mungkin ada saya bayangan akan membuatkan Postman modenya di tools yang disediakan di Excel. Jadi nanti Postman itu untuk API client ya. Kita bisa post atau get API, menampilkannya ke dalam aplikasinya. Nah, itu bisa kita tambahkan, kita bisa buatkan dengan yang namanya adalah Visual Basic for application dengan user formnya tentunya. Oke, nah ini adalah salah satu contohnya hasil generator dari fungsi yang sudah kita buatkan di Visual Basic. Tampak dia seperti mengetik secara live ya. Jadi kenapa ini saya buat? Pertama adalah saya ingin fokus untuk pembahasannya. Jadi saya tidak perlu harus ketik dari awal lagi, nanti mungkin terjadi kesalahan dan tentu akan jadi memperpanjang durasinya ya. Jadi semuanya sudah saya persiapkan kodenya untuk yang kita bahas ini, tinggal bagaimana cara pemaparannya dan lain-lain. Ini adalah expand atau collab ya.
Colab itu muncul di sini. Nah, itu adalah menggunakan yang namanya tools yang kita buat. Nah, ini pewarnaannya sesuai dengan yang kita atur. Untuk keyword itu warnanya kita bisa atur warna sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk metode warnanya kita sesuaikan dengan kita inginkan, dan seterusnya. Demikian tambahan informasi dari kami. Jadi mudah-mudahan dengan ini teman-teman bisa lebih tertarik lagi, dan juga kita bisa bisa berdiskusi lebih lanjut lagi terkait apa yang akan rencananya kita bahas. Monggo saja saya bisa siapkan, entah itu mau dalam bahasa pemrograman lainnya, kita juga bisa bantu. Demikian, terima kasih atas perhatian teman-teman, sudah bersedia menyediakan waktunya untuk menonton video ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.